hal-hal apa sih yang harus Bunda perhatikan atau yang harus dipahami oleh Bunda terkait dengan perkembangan pada anak usia 0 sampai 2 tahun, Dok? Jadi kalau sebenarnya membahas apa yang harus diperhatikan, ini memang spesifik sebenarnya harus mengetahui red flag sih. Jadi ya, kalau kita bicara supaya tidak terlewat, memang harus mengetahui untuk red flags masing-masing perkembangannya. Dan gampangnya sebenarnya memang kalau dokter anak kan rata-rata hafal ya, tapi kan kalau ayah dan bunda mungkin jangankan tahu gitu ya, kadang-kadang mohon maaf ada yang juga red flags itu apa gitu ya. Jadi memang kadang-kadang perlu membaca lebih lanjut atau memang perlu mengikuti hal-hal seperti ini lebih baik untuk membantu. Tapi tadi kan saya katakan yang pertama, sebenarnya hal yang sederhana yang bisa dilakukan itu kan ada buku panduan, yang mana buku ini cukup sering dan cukup lazim dan biasanya dipunyai oleh semua orang tua. Dan yang tadi saya katakan di awal ya, buku KIA atau buku Pink ini, jadi nanti tolong dibuka ayah dan bunda di halaman 43 sampai 52. Itu ada semua. Jadi perkembangan anak semua ada di sini. Ya, jadi kalau untuk apa yang harus diperhatikan tentunya apabila anak misalnya ya, saya kasih contoh gambaran ya, di halaman 43 itu di 0 sampai 3 bulan. Ya, jadi seharusnya misalnya anak sudah usia 4 bulan nih. 3 bulan awal harusnya itu perkembangan yang ada di situ sudah harus bisa semua. Gitu ya kurang lebih ya. Nah, jadi kalau ternyata kok sudah lewat usianya tapi ada memang area perkembangan yang belum terchecklist, nah itu memang sebaiknya memang dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter anak apakah memang ada masalah atau tidak karena kita perlu evaluasi gitu ya. Dan hal-hal penting lainnya yang memang harus diperhatikan terutama dari sisi orang tua adalah tentunya nutrisi ya. Kenapa sih nutrisi ini sangat penting? Tadi saya katakan ya, jadi memang nutrisi ini memegang peranan yang cukup besar gitu dalam perkembangan anak. Karena kita tahu 2 tahun pertama kehidupan itu masuk ke dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Jadi kita tahu kan kalau 1.000 HPK itu biasanya terdiri dari 600 300 mohon maaf 270 hari kehamilan dan 670 hari 2 tahun pertama kehidupan. Kenapa sih itu seringkali digembar-gemborkan gitu ya 1.000 HPK? Karena memang ini masa-masa emasnya anak gitu ya. Kenapa sih masa-masa emasnya anak? Karena kita tahu di sini itu pertumbuhan sangat pesat sekali dan perkembangan otak itu bisa mencapai 80%. Dan mudah. Jadi 80% dari kemampuan otak dewasa. Coba bayangkan, jadi 80%-nya itu di 2 tahun pertama. Dan nanti bahkan 90 sampai 95%-nya itu di usia sampai 5 tahun. Jadi kalau kita tahu sebenarnya kalau nanti udah 5 tahun ke atas, itu udah sisa-sisanya. Jadi cukup hanya memang belajar, tapi untuk perkembangan dasarnya itu sudah dihabiskan di 5 tahun pertama. Itu kenapa makanya nutrisi ini sangat berperan sekali, dan nutrisi ini jangan lupa tentunya memang harus ada prinsip-prinsipnya. Ya, jadi contoh 6 bulan pertama ASI eksklusif ya, 6 bulan sampai 2 tahun itu ASI dengan ASI eksklusif, ASI dengan ditambah dengan MPASI, makanan pendamping ASI gitu ya. Dan tentunya harus ada hal-hal yang diperhatikan. Ya, yang kedua adalah faktor stimulasi. Ya, kenapa ini stimulasi nggak kalah penting? Memang sekali lagi kalau penyebab daripada faktor penghambatan yang harus diperhatikan orang tua itu banyak sebenarnya. Kadang-kadang ada kondisi medis, ada faktor lingkungan, tapi ini berbicara dari sisi apa yang bisa dilakukan orang tua yang dapat ditingkatkan gitu ya. Stimulasi tentunya. Nah, stimulasinya tentunya dengan orang tua mengetahui gambaran yang tadi, ada area-area perkembangan tadi, tentunya orang tua dapat lebih aware, dalam arti lebih tahu mana area yang mesti distimulasi. Bagaimana cara menstimulasinya. Ya, karena kalau kita stimulasinya juga tidak adekuat, tidak cukup, atau cuma hanya satu area, akibatnya nanti area yang lain itu bisa terhambat juga. Jadi mungkin hal-hal itu yang bisa diperhatikan oleh orang tua.